Dia melakukan apa yang gak terfikirkan, Jay Ilyas bilang gini ke Patrick Kluivert, Sandy Walsh beri kabar baik. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit kalau mereka harus puas dibantai Australia 5-1 pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Football, Kamis 20 Maret. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda dan mengancam posisi mereka di grup C. Gol timnas Australia dicetak oleh Martin Boyle di menit 18 via eksekusi penalti. Nishan Velupillay pada menit 20, Jackson Irvine pada menit ke-34 dan 90+1, dan Lewis Miller pada menit ke-61. Sementara itu, gol tunggal timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-78 via sepakan kaki kiri. Patrick Kluivert menurunkan para pemain yang terbilang cukup kuat untuk bisa meraih hasil manis dengan memasukkan dua pemain anyar timnas yaitu Dan James dan Ole Romeni. Menerapkan formasi 4-3-3 dengan gaya total football yang menjadi ciri khasnya, namun terlalu menyerang dan terbuka membuat pertahanan Indonesia lengah dan tak berdaya. Bagi pelatih Patrick Kluivert, ini adalah kekalahan perdana sejak menangani timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Indonesia sedianya tampil cukup meyakinkan pada awal pertandingan, mulai dari sundulan on target Jay Ilyas yang ditepis kiper Matt Turyan pada menit keempat hingga mendapat hadiah penalti 3 menit berselang. Timnas Indonesia sebenarnya mampu menekan pada awal pertandingan dan berpeluang mencetak gol cepat pada menit ke-7 setelah mendapat tendangan penalti. Penalti didapat setelah Rafael Struij dijatuhkan Kieron Les, namun Kevin Dix yang biasanya tak pernah gagal menjadi eksekutor penalti, kali ini harus menerima kenyataan setelah tendangannya mengenai tiang gawang. Hal ini membuat perubahan seketika permainan timnas Indonesia dan menjadikan Australia tambah garang dan menggasak 5 gol ke gawang Martin Paes. Kluivert angkat bicara soal kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Dia tak menampik kegagalan penalti Kevin Dix mengubah arah permainan timnya. Jika Anda mencetak gol penalti, pertandingan akan benar-benar berbeda, kata Kluivert dilansir dari The Guardian. Namun sayangnya Kevin membentur tiang gawang dan sejak saat itu ada sesuatu yang berubah dalam pikiran kami. Kami tak memainkan permainan kami lagi, ujarnya. Kevin Dix pun juga tak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kesedihannya seusai laga. Pemain bernomor punggung 8 itu kemudian berpendapat bahwa laga melawan Australia adalah salah satu momen tersulitnya. Sepak bola penuh dengan pasang surut dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami memberikan yang terbaik, tetapi itu tidak cukup, tulis Kevin Dix. Lebih lanjut, Kevin Dix menegaskan bahwa semua pemain merasakan kekecewaan serupa dengan supporter timnas Indonesia. Namun pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu meminta supporter tetap memberikan dukungannya. Tak hanya Dix yang menjadi sorotan karena gagalnya dalam mengeksekusi penalti, namun striker baru yang dimiliki timnas Indonesia saat ini yaitu Ole Romeni menuai banyak pujian akan aksinya yang Spartan dan tak kenal lelah menerobos barisan pertahanan Australia. Ole menjadi pemain yang membuktikan kualitasnya sebagai striker top dengan aksi cerdiknya mencuri bola lebih cepat dari lawan berhasil menciptakan gol sematawayang Indonesia dalam laga ini. Warganet pun memuji penampilan Ole Romeni dalam pertandingan Indonesia melawan Australia. Idola baru ini, dia ada di mana-mana sama kayak Ragnar Oratmangun dan target man juga. Buktinya tadi dia bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Yuk bisa ya Ole jadi striker yang selama ini dicari timnas Indonesia, ucap seseorang netizen. Rating hijau sendiri ketika yang lainnya full orange. Debut pertama harus gendong tim, pemain ulet, lincah tapi sayang gak ada tandem yang pas buat dia. Comeback stronger, jangan menyesal pilih Indonesia Mang Ole, kata netizen lainnya. Respect selalu optimistis, ini jiwa petarung lapangan, kata seorang warganet. Gacor banget nih orang megang bola lengket, enggak neko-neko, gerakan simpel tapi efektif. Golnya juga menunjukkan kualitas dia dengan dia berusaha menyentuh bola lebih cepat dari lawan dan finishing menggunakan kaki terlemah, tapi bisa menempatkan bola di sisi kiri kiper, ujar warganet lainnya.
Ole Romeni mengaku senang bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia, meskipun pada akhirnya harus menelan kekalahan. Dia persembahkan laga ini untuk neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tangisan meliputinya seusai pertandingan saat menyapa para supporter yang hadir. Ia tak mampu menahan kesedihannya karena belum mampu membawa hasil manis untuk Indonesia. Satu kebanggaan bisa menjalani debut internasional saya buat Indonesia. Sayangnya bukan sesuatu yang kami inginkan, tapi kami akan main lagi Selasa, kata Ole Romeni di Instagram. Dukungannya seperti biasa, luar biasa. This was for Joe Oma. Ini untukmu nenek, ujarnya. Tangisan Kevin Dix dan Ole pun berhasil ditenangkan dengan kehadiran sosok sang kapten Jay Ityas. Kapten Timnas Indonesia Jay Ityas tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan. Menurutnya pasukan Garuda hanya bermain bagus dalam beberapa momen, sisanya Timnas Indonesia gagal memanfaatkan kesempatan dan dihukum langsung oleh Australia. Jay pun berharap kepada Kluivert untuk memainkan tandemnya yang sudah terbukti mendapatkan hasil manis pada beberapa laga karena chemistry yang sudah terjalin. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho? Bek Persija Jakarta itu tampil di babak kedua kala melawan Australia dan ia berhasil menunjukkan aksi yang menawan sebagai tandem dari Bang Jay. Jay mengakui kemampuan Ridho sangat pas dengan dirinya untuk menjaga kedalaman pertahanan Timnas Indonesia, sebab ia menilai Ridho memiliki ketenangan dan kedisiplinan untuk bertanggung jawab terhadap posisinya. Selain hal tersebut, kabar baik juga datang dari Sandy Walsh. Kabar terbaru cedera Sandy Walsh ketika ditarik keluar saat Timnas Indonesia menghadapi Australia, Kamis 20 Maret 2025. Sandy Walsh terpaksa ditarik keluar ketika Timnas Indonesia sudah tertinggal 4-0 di Stadion Football Sydney. Baru masuk menggantikan Max Hilgers di menit ke-60, Sandy Walsh dibawa keluar lapangan 6 menit kemudian karena cedera. Teka-teki kondisi cedera Sandy Walsh pun terjawab ketika pemain Yokohama F. Mariners ini memberikan kabar terbaru kondisinya. Halo semuanya, kondisi saya semakin baik hari ini. Terima kasih untuk dukungannya, kata Sandy Walsh dalam akun Instagram pribadinya. Dengan kondisi terbarunya tersebut, maka peluang Sandy Walsh untuk tampil di laga melawan Bahrain terbuka lebar. Meski kalah dari Australia, Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih 3 poin ketika bertemu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Jika kondisi Sandy Walsh membaik, maka tidak ada satupun pemain Timnas Indonesia yang dilarang tampil di laga tersebut. Hal ini karena sanksi akumulasi kartu kuning yang dijalani oleh Justin, Hapner, dan Ragnar Oratmangun pun sudah selesai mereka jalani.